keuangan dan pembayaran. Kita sama ada bidang. Kalau ada tetap ya hanya bangunan dari bidang sama ada mes untuk pimpinan sama ada mes karyawan. Berapa nilai aset tetap perusahaan? Nilai aset tetap Masing-masing ya. Mungkin kita kalau untuk total dua total ya tanah dan bangunan perusahaan 2M. Bagaimana perusahaan menghitung penyusutan aset tetap yang ada di perusahaan ini? total secara sederhana Bagaimana cara perusahaan menangani aset yang sudah tidak terpakai? kalau sebelumnya kita lelang. Adalah Sebelumnya kita ada beberapa mobil memang yang punya aset tersendiri, itu kita lelang ganti sewa itu. Kita lelang. adakah rencana penambahan atau mengganti aset tetap yang ada di perusahaan ini? Kalau penambahan kayaknya atau mengganti belum ada. Karena kemungkinan kalaupun nambah juga nambah di gudang, tapi dalam waktu dekat kemungkinan belum ada karena gudang yang terakhir paling sekitar 3 tahun. Kalau untuk penambahan aset kayaknya belum ada rencana. Untuk aset yang tidak terlibat yang dimiliki di perusahaan ini apa saja ya Pak? Ya, itu dalam artinya kegiatan apa reputasi gitu, goodwill-nya gitu, kayak hak paten juga gitu, Hak paten. merek. Oh, Merek, kacita. kalau di sini enggak, nah ini ya kalau kita kan ketemunya di sektor, jadi pemilik paten itu ada di perusahaan yang pastinya kita hanya distribusikan, kan di sini kita hanya distribusi. Kalau untuk paten segala macam belum ada kecuali yang sifatnya istilahnya penambahan, misal dari contoh kayak traktor itu sudah dari sananya hak paten mereka, ya bisa itu sudah hak paten mereka. Mungkin ada penambahan yang lain, misal ada tambahan implemen atau apa, paling itu aja. Jadi kalau untuk hak paten memang sudah dari sananya. Untuk nilai aset tak berwujud di sini ada berapa ya Pak? Iya, rata-rata berwujud semua ya Pak? Kalau untuk tadi itu kayak paten segala macam memang kita udah ada patennya dari sananya, jadi kita hanya distribusi. Bagaimana cara perusahaan untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya? Untuk di patennya, nah kalau untuk patennya maksudnya itu misal ada barang-barang palsu atau apa gitu kan, biasanya kita ada surat kayak mungkin model sertifikat. Kalau untuk di traktor atau komplain kita ada namanya sertifikat kepemilikan. Nah, itu untuk melindungi kita kalau ada yang pemalsuan segala macam, nah itu memang sudah ada ininya, apa kayak ya sertifikatnya gitulah, memang resmi dari kita. Bagaimana cara perusahaan untuk menjaga reputasi merek? Reputasi merek kalau untuk kita menjaga itu, pertama kita ada after sales. Selain kita jual, kita juga ada after sales. After sales itu bisa dari melengkapi spare part, terus untuk perawatan kita siapkan mekanik segala macam, terus ada pelayanan lain buat dia melindungi after sales-nya itu.
kita tiap beberapa bulan atau waktu tertentu itu kita biasanya lapor ke pihak vendor, udah waktunya servis atau apa, kita lapor untuk perawatan segala macam. Kebanyakan sih hanya seperti itu sih. Kemudian untuk salah satunya juga di kantor asuransi untuk aset yang sewa. Untuk kendaraan, contoh kendaraan ini aja, nilai penyusutannya itu sekitar berapa persen ya, Pak? Kalau untuk traktor itu relatif lebih lambat penyusutannya, mungkin per tahun mungkin sekitar 2-5% tahun. Kalau untuk di combine itu lebih cepat penyusutannya karena sistem kerjanya jadi agak lebih tinggi, itu bisa 5-10% penyusutannya. Jadi kalau emang sudah dibeli sama konsumen dan setelah 1 tahun atau 2 tahun dijual kembali, ya mungkin belum sampai setengahnya ini hilang harganya. Tapi kalau untuk combine 2 tahun itu bisa setengahnya hilang ke konsumen. Kan kita jual mesin baru ke konsumen, itu dari di konsumen untuk penyusutannya kan. Kalau untuk penyusutannya untuk traktor rata-rata lebih lambat. Harganya lebih biasanya walaupun lebih kecil, tapi penyusutannya juga lebih kecil. Perusahaan ini lebih banyak kerugian atau keuntungan? Kalau untuk tahun lalu di 2024, karena efek dari COVID kemarin kita masih belum stabil sih, emang masih ada kemungkinan kerugian. Nah, COVID itu emang kita masih belum ada kiranya lonjakan-lonjakan. Kalau untuk tahun lalu yang ada kerugian, tapi nggak separah waktu zaman COVID. Untuk cara memasarkan produk ini bagaimana, Pak? Pemasaran produk kita ada sales, kita keliling, canvassing, kita ke konsumen-konsumen, ke pengusaha-pengusaha di pertanian, dan kita pasarkan ke sana dengan cara itu untuk pembelian cash, kredit. Ada 2 sistem pembelian, kita cash dan kredit. Kredit juga dibagi lagi 2, ada kredit via lewat bank, yang kedua yang lihat lewat leasing. Terima kasih, Pak, cukup sampai sini aja wawancara terkait tentang aset berwujud dan tidak berwujud. Kita boleh meminta waktunya sedikit, boleh nggak Bapak mengenalkan perusahaan apa kendaraan-kendaraan ini dan berapa nilai penyusutannya per tahun setiap kendaraan? Kalau ini yang tadi saya bilang traktor penyusutannya lebih kecil, masih di angka sekitar 25% per tahun. Traktor lebih kecil karena apa ya, untuk tadi sistem kerjanya nggak selalu berat, jadi mungkin penyusutannya itu di konsumennya. Rata-rata sama, penyusutannya lebih cepat sih, bisa sampai 10% per tahun, bahkan bisa lebih dari 10% per tahun, 15%. Ini untuk panen, kalau ini untuk perawatan olahan baja sawah. Kalau ini untuk panen padi, jagung. Kalau ini beras. Ini timbangan otomatis, jadi mulai prosesnya dari sini. Gabah masuk sini, kulitnya terpisah. Biasanya di sini ada separator, ayaan. Kalau kita biasanya nampi gitu kan, kayak ayaan gitu. Dari ayaan ke poles, ini poles. Jadi kalau biasanya kan berasnya bersih putih itu biasanya kebanyakan dipoles. Biasanya poles, masuk lagi adanya namanya sorter.
sorter nggak kita pajang di sini karena stoknya kosong. Setelah sorter itu dia memisahkan beras yang hitam, beras yang jelek, beras yang bagus kalau beras itu kayak yang di Alfa, Sania segala macam. Berasnya pakai sorter, setelah sorter baru masuk ke sini. Habis ini dia otomatis kita mau setel dia 10 kilo, 25 kilo atau 50 kilo, dia otomatis. Kalau di perusahaan ini mulai dari olah lahan di pertanian, olah lahan, tanam, perawatan sampai ke gabah itu jadi beras. Dan untuk perawatan kita ada drone support cuma untuk datang jaraknya ada drone support. Selain itu juga di perkebunan itu produk kita juga ada di perkebunan sawit, tebu, konsumen kita itu Gunung Madu, Garut salah satu konsumen kita. Untuk PT PSMI apakah pernah dialami? PSMI mungkin gabung sama Sigrek ya. Dia kan masih punya dari sudah kan masih dari ambil dari sini. Terus